Oke, bahasan kita sekarang adalah tentang bagaimana sih kita harus, bagaimana caranya kita menduga, ya, menduga fungsi-fungsi yang sudah kita pernah bahas sebelumnya. Ya. Kita di pertemuan sebelumnya sudah memperkenalkan beberapa fungsi untuk meringkas data survival, data tersensor utamanya, yaitu diantaranya adalah fungsi S, ya, fungsi survival, fungsi ketahanan. Kemudian ada lagi fungsi H, fungsi kegagalan, ya. Dan ada lagi fungsi kegagalan kumulatif, ya. Laju kegagalan kumulatif. Oke. Permasalahannya sekarang adalah kalau kita punya data sampel yang tentunya sampelnya adalah sampel acak, bagaimana kita bisa meringkas data tersebut, ya, ke dalam fungsi-fungsi yang kita sudah sebutkan tadi, ya. Dalam hal ini nanti berarti kita akan mencoba menduga ini semua, ya, mencari dugaannya, ya. Ini semua diduga berdasarkan data sampel, ya, berdasarkan data sampel yang kita punya. Gitu. Oke. Yang akan kita pertama kali kemukakan itu adalah kita akan mencoba mencari dugaan fungsi survival ini, ya, di mana metode penduganya itu kita akan menggunakan metode non parametrik, ya. Jadi sesungguhnya nanti akan banyak metode untuk menduga fungsi ketahanan, ya. Tetapi dalam hal ini kita pertama kali akan mencoba menduga fungsi ketahanan tadi, fungsi survival tadi dengan metode non parametrik. Nah, nanti di metode non parametrik pun itu banyak versi, gitu ya, banyak versi. Nah, versi yang pertama, ya, itu yang disebut dengan metode life table, ya, metode life table atau metode tabel masa hidup, ya, metode tabel masa hidup, Nah, untuk fungsi ketahanan. Fungsi ketahanan itu tadi fungsi S, ya. Nah, jadi bagaimana kita cara mencari S topi T ini? Sebagaimana makna dari fungsi S, ya. Fungsi S itu adalah untuk melihat ketahanan hidup dari sekumpulan individu, ya. Jadi misalnya saya ingin melihat berapa sih ketahanan hidupnya melewati 10 hari misalnya, ya. Katakanlah satuan dari waktunya adalah hari. Berapa sih ketahanan hidupnya melebihi 10 hari, ya. Ingat minggu lalu bahwa S itu adalah peluang T lebih dari T, gitu ya. Dalam hal ini T-nya adalah 10 hari. Jadi berapa peluangnya masa hidupnya melebihi 10 hari. Dan ini kita akan coba duga berdasarkan sampel acak, ya, berdasarkan random sampel dari populasi. Nah, metode ini tak lain adalah perluasan dari frekuensi relatif, ya. Ingat kembali, ya, ketika kita mau menduga fungsi distribusi kumulatif fx, ya, ini diduganya dengan menggunakan yang namanya frekuensi kumulatif, ya. Ya, ini banyaknya x lebih kecil dari x dibagi total. Ini kan waktu kita belajar, ini tanda kris ini, ya, tanda pagar ini biasanya dibacanya mengenai banyaknya, ya.
banyaknya. Jadi kalau saya menuliskan notasi pagar, itu artinya banyaknya. Berapa banyaknya pengamatan ya yang nilai X-nya kurang dari X. Nah, itu berarti kumulatif. Oke, jadi mohon maaf ya kepada yang sudah melewati batas waktu pukul 7.35. Tidak bisa saya izinkan untuk masuk apapun alasannya termasuk karena Zoom-nya error. Ya. Tetapi tidak mengurangi kesempatan untuk belajar karena ini saya rekam, nanti saya akan taruh rekamannya ya. Silahkan. Tetapi tidak akan saya catat sebagai kehadiran. Sebagaimana kalian tahu bahwa syarat kehadiran itu adalah 80%. Jadi selama satu semester itu ya sebanyak-banyaknya bolosnya 3 kali. Jadi kalau sekarang terpaksa karena Zoom error tidak bisa masuk, ya anggap saja lagi sial ya. Dan baru 1 kali. Tapi ini tidak mengurangi kesempatan untuk tetap belajar karena rekamannya nanti bisa disimak ulang. Oke. Jadi sesungguhnya metode yang sedang kita akan bahas sekarang, yaitu metode live table, itu akan menggunakan teknik sebagaimana ketika kita menduga fungsi distribusi kumulatif ya, menduga fungsi distribusi kumulatif dengan seperti ini kan, kalau kita menduga fungsi distribusi kumulatif adalah menghitung berapa banyaknya nilai variabel acak yang lebih kecil dari X kemudian dibagi dengan total ukuran sampelnya. Itu disebutnya dengan frekuensi relatif ya. Nah, tetapi ini coba kita modifikasi agar supaya apa? Agar supaya bisa masuk untuk data tersensor. Ya. Agar bisa masuk untuk data tersensor. Oke, jadi misal kita mempunyai waktu ketahanan, ya. Lantas si data sampel waktu ketahanan itu kita bagi menjadi K buah interval. Nah, kita bagi menjadi K buah interval. Sebut saja nama-nama intervalnya itu adalah I1, I2 sampai IK. Jadi di sini kita mempunyai K buah interval. Oke, jadi lihat di sini ya. Katakanlah yang paling kecil ya, kita mulainya dari 0 ya, dari 0 sehingga I1 itu ya, I1 itu 0 sampai suatu nilai katakanlah to 1. Jadi ini interval ke-1 ya. Interval ke-1 dari 0 sampai tau 1. Lalu interval kedua dari tau 1 lebih dikit gitu ya, sampai dengan tau 2. Dan seterusnya nanti interval ke I, ya tentunya nanti akan sama dengan tau I min 1 sampai tau I. Ya. Jadi lihat keteraturannya, kalau interval ke-1, dia batas atasnya akan tau 1.
Interval kedua, batas atasnya akan 2. Lantas interval ke I, ya, interval ke I berarti nanti batas atasnya adalah TOI. Otomatis berarti batas bawahnya adalah TOI min 1. Kalau interval ke K yang terakhir nih, berarti dia batas atasnya TOK, batas bawahnya adalah TOK min 1. Nah, lantas nanti dari setiap interval tersebut, ya, katakanlah kita concern di sini nih di interval ke I, ya, kita concern di interval ke I, sebuah interval, ya, interval ke I, kita catat beberapa hal. Ya, yang pertama adalah NI. NI itu apa? NI itu adalah banyaknya yang bertahan hidup melewati awal interval II. Ya. Jadi NI itu adalah sesungguhnya minggu lalu udah pernah kita bahas yang disebut dengan riset. Risetnya itu anggotanya ada berapa? Riset itu adalah yang berhasil bertahan melewati gitu ya, melewati awal interval ke I di sini. Jadi NI itu adalah berapa sih banyaknya yang bertahan hidup melewati awal interval ke I. Awal interval ke I mana? Berarti TOI-1. Nah, kemudian yang berikutnya kita hitung lagi DI. DI adalah berapa banyak yang event. Ya, contohnya meninggal ya. Berapa banyak yang event di interval ke I ini. Oke, kemudian berikutnya adalah LI. Nah, LI ini adalah berapa banyak sih yang hilang ya, yang hilang kontak ya pada interval ke II. Jadi sebenarnya ini nanti akan dipandangnya sama nih antara LI dan WI. Dua-duanya dipandang sebagai yang tersensor ya. Jadi berapa banyak sih kalau LI adalah yang lost follow up, jadi hilang kontak, dia tidak bisa ditelusuri lebih lanjut gitu ya. Pada interval II, sedangkan WI yaitu adalah berapa banyak yang tersensor ya pada interval ke I ini. Nah, ini semua ya NI, DI, LI, WI kita catat berdasarkan data yang kita punya, data sampel acak yang kita punya. Nah, lantas berikutnya kita akan hitung beberapa hal ya. Di antaranya adalah kita akan menghitung PI. PI itu apa? PI itu adalah peluang bertahan melewati interval ke I. Jadi berapa sih peluangnya si individu yang kita teliti itu bertahan melewati interval ke I? Dengan syarat dia hidup pada awal interval ke I. Jadi individu-individu yang kita minggu lalu sebut sebagai riset gitu ya, riset. Riset itu kan berarti dia sudah berhasil melewati awal interval tersebut ya. Nah, jadi ini nanti menjadi syarat ya, menjadi syarat. Jadi syaratnya adalah dia harus sudah berhasil melewati awal interval ke I. Jadi riset seperti itu. Nah, kemudian kita akan hitung peluang
bertahan melewati ke I dengan syarat si individu-individu tadi sudah berhasil melewati awal intervalnya. Oke. Itu PI. Nah, sebaliknya nanti QI. Ya, QI adalah 1 min PI. Berarti kalau QI adalah 1 min PI sama aja artinya dengan kebalikan peluang bertahan melewati II. Kebalikannya apa? Kebalikannya berarti peluang meninggal di interval II. Kan begitu. Kalau 1 min itu berarti kan kebalikan dari kejadian ini ya. Kalau kejadian di sini katakan peluang bertahan melewati, berarti negasinya, kebalikannya adalah peluang tidak bertahan melewati interval ke I. Ya, peluang tidak bertahan itu ya sebenarnya bukan cuma peluang meninggal di situ atau peluang terjadi event di situ di interval itu, tapi bisa jadi juga memperhatikan ya berapa banyak yang tersensor di situ. Ya, yang tersensor di sini berapa? Oke, sekarang kita akan fokus kepada tujuan utama kita, yaitu ingin menduga fungsi ketahanan, fungsi survival. Jadi, S atau K berarti apa? Peluang bertahan melewati toka, kan begitu. Ya. Jadi kalau S toka berarti dia peluang bertahan melewati suatu waktu ya yang kita sebut dengan toka. Nah, berikutnya kita balik ke definisi di sini. PI adalah peluang bertahan melewati II dengan syarat dia hidup di awal II. Berarti PK dengan sendirinya apa? PK berarti peluang bertahan melewati toka. Ya tinggal ngubah aja. Kalau I itu kita concernnya di sini, ya di interval ke I. Berarti kalau K kita concernnya di interval ke K. Cuman ngubah itu aja. Berarti PK itu berarti peluang bertahan melebihi toka dengan syarat dia masih hidup di awal intervalnya. Interval ke K itu awalnya adalah toka min 1. Nah, minggu lalu sudah kita bahas bahwa kalau ini garis bilangan, ya, di sini toka min 1, di sini toka, ya. Kalau ini kita pandang sebagai kejadian A, berarti kejadian A itu adalah ini kan lebih dari toka. Kalau syaratnya kita pandang sebagai kejadian B, maka ini kejadian B. Lebih dari toka min 1. Sekarang, menurut definisi, peluang A bersyarat B adalah peluang A irisan B dibagi peluang B. Gitu kan? Sekarang apa pembilangnya A irisan B? Sama dengan yang udah pernah kita bahas minggu lalu. A irisan B berarti irisan dari dua himpunan ini kan? Apa irisan untuk toka lebih dari T lebih dari T toka dengan T lebih dari toka min 1. Ya irisannya berarti ini kan? Nah, ini apa? Ini kan A, ya, berarti A irisan B adalah PA. Untuk kasus ini ya, untuk kasus ini PA irisan B karena A irisan B-nya adalah A. Tadi saya definisikan ini A, yaitu peluang T melebihi toka. Ini ya, ini A. Kemudian ini B ya. T melebihi toka min 1. A irisan B untuk kasus ini adalah sama dengan A. Berarti PA
dibagi PB. Oke. Berarti PA apa? PA adalah peluang T melebihi toka. Ini kan? Dibagi PB. PB berarti peluang To melebihi toka min 1. Oke, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan, nah ini saya harus tulis agak sedikit hati-hati nih. Baris ini dengan baris ini ya berarti apa? Peluang T lebih besar dari toka dibagi peluang T lebih dari toka min 1, itu berarti sama dengan apa? Sama dengan peluang T lebih besar dari toka bersyarat T lebih besar dari toka min 1 gitu kan? Berarti apa? Berarti peluang T lebih besar dari toka itu sama dengan apa? Sama dengan penyebutnya ini peluang T lebih besar dari toka min 1 dikalikan yang ruas kanan. Dikalikan peluang T lebih besar dari toka bersyarat T lebih besar dari toka min 1. Gitu kan? Nah, jadilah ini ya. Nih, jadilah ini. Yang barusan saya turunkan. Jadi, peluang bertahan melebihi toka itu sama saja dengan peluang bertahan melebihi toka min 1 dikalikan peluang bersyarat peluang T melebihi TK bersyarat T melebihi toka min 1. Paham ya? Nah, sekarang ini adalah yang seringkali disebut sebagai rekursif. Barangkali ada yang masih ingat definisi rekursif. Biasanya rekursif ini diajarkannya di pemrograman nih. Apa rekursifnya? Lihat di sini. Kita sedang mencari peluang T melebihi toka, ya. T melebihi toka, lihat indeksnya toka. Ternyata dia itu sama dengan peluang T melebihi toka min 1 dikalikan syaratnya ini. Lihat indeksnya. Jadi kalau di sini indeksnya K, maka yang di kanannya ini adalah K-1, K, K-1. Artinya apa? Artinya kalau saya sekarang mau mencari berapa sih peluang T melebihi to, saya kasih merah deh ininya warnanya. K-1 ini sama dengan peluang bla 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 dikali peluang bla 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 bla. Atau T-nya tulis dulu. T lebih dari bla to. Tinggal masalah indeksnya aja. Di sini T melebihi to syarat. T melebihi to-nya di mana? Nah. Oke. Kita lihat lagi ke sini. Kalau di sini indeksnya K, maka ruas kanannya lihat
K-1, K-1. Nah, sekarang saya mau menguraikan ini apa sih sebenarnya? Ya, peluang T melebihi tau K-1 ini apa sih sebenarnya? Dengan menggunakan keteraturan yang ini. Menggunakan keteraturan yang ini. Ya, coba. Ada yang bisa tahu? Ada yang tahu? Peluang T melebihi tau K-1 itu sama dengan peluang T melebihi tau indeksnya apa di sini? K-2. Iya, betul. K-2. Kalau di sini K, sininya K-1 kan? Berarti kalau sini K-1, sininya K-2. Di sini? K-1. K-1. Di sini? K-2. K-2. Gitu ya. Jadi, yang ini nih, nanti disubstitusi oleh ini. Bayangkan. Ya, disubstitusi oleh itu. Kemudian, sini ya, ganti sini. Kemudian, yang ini nanti, jadi panjang ini. Saya ganti lagi dengan warna biru. Kemudian nanti yang ini, yang peluang T lebih dari TO K-2, nah, sama dengan keteraturannya kan masih sama ya. Berarti T melebihi TO K-3 gitu ya. Dikalikan peluang T melebihi TO K-2 bersyarat T melebihi TO K-3. Nah, gitu ya. Oke, jadi ini artinya apa? Artinya apa? Kita sedang mencari berapa peluang melebihi ini, melebihi toka, ya, melebihi toka. Caranya itu adalah nanti mundur satu step, jadi toka -1 nanti ke sini, berapa peluang melebihi ini gitu ya. Kemudian nanti mundur lagi ke belakang, K-2 berarti mundur lagi ke sini, ya. Terus nanti mundur dia. Akan mundur terus. Sampai suatu saat, dia nanti akan di sini. Akan di sini, di 0. Di 0. Makanya, lihat baris berikutnya adalah ini pada akhirnya nanti akan sama dengan peluang T melebihi 0. 0 itu kan di sini, ya, di 0 dikalikan peluang T melebihi TO 1 bersyarat T melebihi 0 gitu. Jadi bergeser dari paling kiri. Nah, ini yang paling kiri ya. Dikali peluang T lebih dari TO 2 di sini bersyarat T melebihi TO 1. Nih. Jadi tadi di sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini, kemudian sampai pada akhirnya ke yang paling kanan. TO melebihi TOKA di bersyarat TO lebih dari T lebih dari TOKA -1. Ini. Jadi ini maksudnya seperti itu. Ya.
Ini rekursif ya, rekursif. Jadi menghitung peluang T melebihi toka itu bisa dihitung dengan cara rumus ini. Jadi berapa peluang melebihi 0 dikalikan ya peluang T melebihi T1 bersyarat ini dikalikan lagi peluang T melebihi T2 bersyarat ini, bersyarat T melebihi T1 dikalikan lagi nanti terus sampai akhirnya ujung paling kanannya adalah ini, peluang T melebihi toka bersyarat T melebihi toka min 1. Nah, sekarang suku yang pertama adalah peluang T melebihi toka, melebihi 0. Berapa peluang bertahan hidup melebihi 0? Berapa peluang bertahan hidup melebihi 0? Sini. Baru aja 0 gitu, berapa peluangnya dia bertahan hidup? 1. Ya. Jadi otomatis yang ini 1 nih, lihat. Jadi 1. Ya, jadi yang suku pertama itu otomatis 1 karena baru awal interval itu ya dipastikan dia masuk riset. Kalau masuk riset berarti dia memang masih hidup, gitu. Masih bertahan. Nah, kemudian suku kedua. Ini suku kedua nih. Peluang T melebihi TO 1 bersyarat T melebihi 0. Ini apa ini? Menurut definisi, ini adalah P1. Ini. Karena PK adalah peluang T melebihi toka bersyarat TO melebihi toka min 1. Berarti kalau ininya 1, berarti P1. Ya. Nanti kali P2, kali P3, sampai yang ujung kanannya ini adalah PK. Begitu. Jadi peluang T melebihi toka itu tak lain adalah perkalian dari 1 kalikan P1 sampai dengan PK. Gitu ya. Jadi kalau saya mau menghitung berapa sih peluang bertahannya melebihi toka di sini, itu ternyata adalah rumusnya 1 dikalikan P1. P1 itu definisinya ini, peluang T melebihi TO 1 bersyarat dia masih hidup melewati 0. Dikalikan peluang T melebihi TO 2 bersyarat T melebihi T1. Gitu. Jadi ini dikalikan di sini, dikalikan di sini, dikalikan di sini, sampai kali ini. Menurut definisi seperti itu. Nah, ini tak lain adalah S toka. Mengapa? Karena ini definisinya kan. Peluang T melebihi toka itu adalah S toka. Oke, jadi nah ini ke sini ya. Jadi S toka atau saya tulis dulu, peluang T melebihi toka ya. Itu adalah S topi toka, tadi rumusnya adalah 1 kalikan P1 dikalikan P2 dikalikan P3 sampai kalikan PK. Nah, kita bisa tuliskan dengan rumus yang lebih simpel menggunakan definisi produk ya. Ingat ini adalah definisi produk. Tetapi di sini angka satunya enggak ngaruh lah. Kalau perkalian dengan angka 1 kan tidak ini ya, tidak mengubah nilai. Jadi ini aja, concern di sini aja. Ini apa? Ini adalah perkalian dari PI, I-nya bergerak dari 1 sampai K sebagaimana sini. Nah, selanjutnya nanti si P-nya ini akan diduga. P1, P2 sampai PK-nya ini akan diduga berdasarkan data sampel kita. Oke. Nah, bagaimana menduga P ini ya? Apa itu P topi 1, apa itu P topi 2? Secara umum apa itu P topi I? P topi I itu adalah ini. Ya. P topi I adalah 1 min Q topi I
Q PI apa? Q PI adalah ini. Nah, di sini kalau pembilangnya tadi DI. Di sini kan pembilangnya DI. DI itu tadi menurut rumus, menurut definisi, adalah banyaknya yang mati pada interval ke I. Jadi DI ini adalah banyaknya yang event, ya belum tentu mati lah, mungkin eventnya apa gitu ya. Banyaknya yang event pada interval ke I. Itu DI. Nah, penyebutnya adalah NI aksen. NI aksen itu dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini apa ini? NI aksen ini apa? Coba kita lihat menurut definisi di sini. Dia adalah NI. NI itu tadi apa? Banyaknya yang bertahan hidup melewati awal interval II. Banyaknya yang bertahan hidup melewati awal interval II. Itu NI. NI ini kalau definisi kita minggu lalu adalah anggota riset, ya. Anggota riset yang berhasil melewati awal interval. Nah, tapi dia dikurangi. Nah, kita lihat pengurangnya apa ini? Pengurangnya adalah LI, yaitu yang lost follow up, yang hilang kontak, dan WI, yaitu yang tersensor. Ini di II, yang tersensor di interval I. Nah, tetapi keduanya ini, LI dan WI ini, dicari rata-ratanya. Jadi kalau kalian lihat rumus ini sesungguhnya rata-rata. Rata-rata antara yang hilang kontak dan yang tersensor di interval ke I. Gitu. Jadi NI aksen apa? Ya, NI aksen berarti selisih antara yang bertahan hidup melewati awal interval ke I, ya, dikurangi rata-rata yang tersensor lah, boleh dibilang yang tersensor pada interval tersebut. Jadi NI ini boleh dibilang sebagai yang efektif lah begitu ya. Banyaknya individu yang masih efektif bertahan melewati awal interval, boleh dibilang seperti itu. Nah, sehingga Q PI ini rumusnya DI dibagi jumlah individu yang masih efektif, berarti yang meninggal dibagi yang efektif bertahan, ya ini cerminan mengenai peluang meninggal di interval itu. Ya. Jadi ini mungkin secara definisi adalah peluang terjadi event pada interval ke I. Ya. Nah, berarti kalau kebalikannya satu minusnya, ya berarti ini adalah peluang bertahan, ya. Tetapi peluang bertahannya tadi syaratnya si individu itu berhasil lewat bertahan melewati awal interval ke I, ya. Jadi makanya notasi-notasi ini kalau secara statistik sesungguhnya ada maknanya, ya, ada maknanya. Oke, saya ulangi. NI ini tadi adalah banyaknya yang bertahan hidup melewati awal interval, tapi dia dikurangi sesuatu. Sesuatu di sini adalah rata-rata yang tersensor di interval itu, antara yang tersensor dengan yang lost follow up, sehingga NI aksen ini ya tetap masih mencerminkan berapa banyak yang bertahan hidup melewati awal interval ke I. Nah, sehingga kalau Q PI didefinisikan sebagai DI dibagi NI aksen, ini kan berarti berapa besar peluangnya terjadi event di interval ke I. Kalau eventnya adalah meninggal, berarti berapa peluangnya meninggal di interval
ke I. Tapi sesungguhnya ini peluang bersyarat. Bersyaratnya apa tadi? Bersyaratnya dia masih bertahan hidup melewati awal intervalnya. Jadi kalau yang sudah meninggal sebelum interval itu tidak dipertimbangkan gitu. Ya. Jadi QI adalah mencerminkan berapa peluang meninggal di interval QI. Ya. Sebaliknya nanti PI berarti peluang bertahan ya melewati interval QI. Tapi lagi-lagi ini konteksnya adalah dalam peluang bersyarat. Syaratnya adalah dia masih bertahan hidup melewati awal interval QI. Oke, kemudian kalau kita sudah punya semua, ya, jadi nanti ini dihitung untuk semua I, ya. Ini nanti dihitung, tadi kan intervalnya, interval ke-1, ini I1, ini I2, ya. Di sini nanti ada TO 1, di sini ada TO 2 gitu ya. Sampai dengan ini interval ke K ya, IK gitu ya. Ini nanti TO K, di sini TO K min 1. Nah, ini kita hitung semua. Ya, ini kita hitung semua. Jadi PI-nya ini dihitung untuk I1, I2 sampai dengan IK. Ya, hitung semua. Maka nanti kita bisa dapatkan perkalian semuanya itu sampai dengan yang kita maksud yaitu toka, ya. Tokanya ya nanti tergantung apakah yang paling kanan ini atau tokanya yang mana gitu. Katakanlah misalnya kalau saya disuruh menghitung berapa sih estopi melebihi 10 hari, ya. Berarti tinggal ganti aja. Ini yang angka 10 ini to yang mana? Apakah to yang di sini atau to yang sebelum-sebelumnya? Gitu ya. Jadi kalau kita mencari dugaan fungsi ketahanan pada sebuah nilai tertentu, nah si nilai tertentunya itu adalah toka. Ya. Si toka ini nanti akan menjadi batas atas perkaliannya. Ya. Jadi kalau tokanya itu adalah 10 hari, berarti yang paling kanannya ini hanya memperhatikan sampai 10 hari. Gitu. Tapi kalau saya misalkan mencari estopi 15 hari, ya kalau 15 hari berarti K-nya ini adalah interval yang T-nya 15 gitu. T yang 15 itu yang mana? Atau secara umum kita hanya mengalihkan sampai dengan PK. PK itu adalah P ya atau K di mana to-nya adalah sama dengan nilai tersebut. Kalau 10 berarti tokanya 10 hari, kalau 15 berarti tokanya 15 hari. Gitu ya. Oke, kita lihat di sini ada contoh ya. Jadi ini datanya ini ada data mentahnya lah ya. Ini ada data mentahnya. Jadi data mentahnya itu ada 126 individu. Ada 126 individu ya. Bayangkan ada datanya katakanlah misalnya X1, X2 sampai dengan X126 atau T lah. Tapi belum tentu T sih. Notasi aja lah, pokoknya bayangkan ada pengamatan waktu ketahanan hidup dari 126 individu. Gitu ya. Nah, kemudian kita akan buat ya dugaan fungsi survivalnya dengan metode life table ya menggunakan interval waktu seperti ini. Lihat ini interval waktunya. Jadi kalau kita lihat itu interval waktunya berarti ini ya. Yang pertama adalah 0 sampai dengan 1. Ini satunya ya. Kemudian yang kedua adalah dari 1 sampai dengan 2. Ini yang kedua ya. Ini I2. Kemudian yang ketiga adalah dari 2 sampai dengan 3. Ini I3. Berikutnya dari 3 sampai dengan 4. Ini I4. Terakhir adalah dari 4 sampai dengan 5. Ini I5. Gitu kan?
Nah, dari data sampel yang kita punya tadi, X1 sampai X2, X126, ya. Sekarang kita hitung beberapa apa kita catat lah begitu ya, kita catat. Nah, katakanlah yang masih hidup di awal interval 01, jadi ini yang baru pertama kali masuk gitu ya. Jadi yang berhasil melewati angka 0 ada sebanyak berapa? Ada sebanyak 126. Ya. Jadi yang berhasil melewati angka 0 ada sebanyak 126 individu. Jadi yang 126 individu itu ya di awal interval itu masih hidup gitu ya. Nah, kemudian yang meninggal di interval tersebut ada 47. Nah, jadi saya mungkin bisa contohkan nih ya, ini contohkan untuk interval ke-1. Untuk interval ke-1 berarti NI-nya, N1-nya adalah 126, gitu ya. Kemudian yang meninggalnya tadi D1-nya adalah 47, gitu ya. Kemudian yang lost to follow up-nya L1 berapa? 4. Kemudian yang withdraw live during interval ini yang tersensor ya. W1 sama dengan 15. Oke, jadi itu ya. Di interval ke-1 seperti itu. Tuh. Masuk ke interval kedua. Ke interval kedua. Ya. Berapa banyak yang bertahan hidup di awal interval kedua? Tentunya berarti 126 dikurangi ini semua kan? Betul nggak? Ya. Dikurangi yang tercecer kan? Yang tercecer itu entah yang meninggal di interval ke-1, entah yang kabur di interval ke-1, entah yang tersensor di interval ke-1 kan gitu ya? Berarti kita jumlahkan dulu yang ini nih. 47 tambah 4, 51. 51 tambah 15, 66 ya. 66. Jadi yang lolos dari interval ke-1 berarti 126 dikurangi yang tercecer di interval ke-1. Kurangi 66. Berarti 0, 60 ya. Nah, betul ini kan? Ini 60. Jadi di interval kedua yang bertahan melewati awal interval kedua, berarti N2 adalah 60. Yang meninggal di interval kedua ada 5. Ya ini sebenarnya datanya dari sini, data yang asli tadi X1, X2 sampai X126 ya. Kemudian yang loss to follow up di interval kedua ada 6. Kemudian yang withdraw di interval kedua ada 11. Ya. Berarti yang berhasil lolos dari interval kedua berapa? 11 tambah 11 22. 60 kurangi 22 38. Betul ya? Gitu. Nah, berikutnya kita inspeksi lagi di interval ketiga. Yang berhasil masuk ke awal interval ketiga ada 38. Yang meninggal di interval ketiga ada 2. Yang lost to follow up tidak ada. Yang tersensor ada 15. Ya. Berarti berapa yang berhasil masuk ke awal interval keempat? Berarti 38 dikurangi 17. Ada 21. Jadi yang 21 itu berhasil masuk ke interval keempat. Ya. Masuk ke interval keempat di sini. Yang meninggal di interval keempat ada 2. Yang lost to follow up ada 2. Yang tersensor ada 7. Berarti
Yang lolos dari interval keempat, 21 dikurangi 11, tinggal 10. Ya, nah jadi di sini di interval kelima, N5 itu ada 10, yang meninggal D5 tidak ada, yang lost to follow up tidak ada, yang withdraw, yang tersensor ada 6. Selanjutnya nanti bisa dihitung di sini, ya. Berapa yang berhasil lewat dari interval kelima? Kalian bisa hitung. Berarti 10 kurang 6 tinggal 4 nanti. Oke, jadi kita bisa membuat tabel ini ya tentunya berdasarkan data sampel kita ya, X1, X2 sampai X126 ini. Cuman di sini tidak ditampilkan data sampelnya seperti apa gitu. Ya. Oke. Tabel ini masih lanjut. Nah, ini tadi interval ke-1 ya, interval ke-1 yaitu dari 0 sampai 1. Ini interval kedua yaitu dari 1 sampai 2. Ini interval ketiga yaitu dari 2 sampai 3. Ini interval keempat yaitu dari 3 sampai 4. Ini interval ke-5 dari 4 sampai, betul? Iya, 4 sampai 5. Nah, berikutnya ini tadi rumus untuk pengurangnya. Ini kan tadi pengurangnya ini nih, setengah dikalikan LI plus WI. Jadi rata-rata dari yang kabur dan yang tersensor. Ya. Karena tadi LI ini di kolom 4, ini LI nih. Ini LI, ini WI, kolom 5 WI. Ya, ini kolom 3 DI ya. Oke, jadi berarti pengurangnya itu adalah setengah kali penjumlahan kolom 4 dan kolom 5. Nah, makanya di sini setengah dikalikan penjumlahan kolom 4 dan kolom 5. Ya, min setengah. Jadi, kolom 2 dikurangi. Jadi, ini secara rumus, ini kolom 2 adalah NI, dikurangi setengah penjumlahan LI ditambah WI. Nah, hasilnya simpan di kolom 6. Ini hasilnya simpan kolom 6. Jadi untuk interval ke-1 116,5, interval kedua 51,5 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, berikutnya kita menghitung tadi apa? Peluang meninggal di interval tersebut. Ya. QI. Ini ya, QI. Nih, QTOPI. Oke, jadi ini QTOPI ini. Yaitu kolom 3 DI dibagi kolom 6 yang barusan, ya. NI aksen tadi kan disebutnya ini NI aksen nih. Ini aksen. Berarti tinggal dihitung aja. DI-nya di kolom ketiga, nih 47, dibagi NI aksen. NI aksennya mana? 116,5. Dapatlah proporsi yang meninggal di interval ke-1, 0,4. Yang meninggal di interval kedua, 0,1, dan seterusnya. Berikutnya P-topi. P-topi I adalah 1 dikurangi Q-topi I. Gitu ya. Berarti kalau sini 0,4, sini 0,6. Sini 0,1, sini 0,9. 0,07 berarti 0,93 dan seterusnya. Ini P-topi. Nah, selanjutnya S-topi. Toka. Yaitu perkalian gitu ya. Sampai dengan toka. Kalau tokanya itu adalah di interval ke-1 di sini, berarti otomatis sama saja dengan P1 saja. Jadi ini P1 saja nih. P1 topi. Jadi kalau tokanya itu adalah I1, ya, di interval 1 di sini 1 nih.
Ya, jadi ini S1 nih. S topi 1. S topi 1 berarti angka 1 ini adalah batas atas ya dari interval ke 1. Berarti dia sama saja dengan P topi 1. Berarti ini 0,6. Oke. Berikutnya S topi 2. S topi 2 berarti dia batas atas dari interval kedua. Menurut rumus ada perkalian. Ya, dari P1, ini tadi P1 ya, P topi 1, ini P topi 2. Nah, kalau mau mencari S topi 2 berarti tadi perkalian. Perkalian dari ini ke sini. Berarti ini adalah P topi 1 dikali P topi 2. Berarti mana? 0,6 dikalikan 0,9. Dapat 0,54. Ya. Berikutnya, S topi 3 sini ya. S topi 3. Karena 3 ini adalah di interval ketiga, berarti dia harus dikalikannya sampai sini. Ya, sampai interval ketiga. Berarti perkalian dari P topi 1 dikalikan P topi 2 dikalikan P topi 3. Karena ini sudah dihitung tadi oleh ini, berarti tinggal ini aja. Dikalikan ini. 0,54 dikalikan 0,93 jadilah S topi 3. Ya. Atau kalau mau ngitung lagi dari awal ya ini kali ini sampai sini ngalikannya 3 suku. Ya. Tapi kalau lebih mudah karena ini dikalikan ini sudah jadi ini kan udah jadi ini, berarti selanjutnya hasil perkalian yang sebelumnya ini dikalikan dengan yang ujungnya aja. Ya, dengan P topi 3. Kemudian ini kita tahu P topi 4, berarti kalau mau menghitung S topi 4, berarti tinggal dikalikan. Ya, kalau mau ngalikan secara runut lagi dari sini sampai P topi 4. Tapi kalau mau mengalihkan tinggal dengan suku terakhir, berarti ini ada hasil sampai P topi 3. Ya, karena S topi 3 itu adalah hasil sampai P topi 3. Berarti ini tinggal dikalikan ini. Ya, P topi 4. Dapat hasilnya ini. Jadi ini adalah S topi 3 dikalikan P topi 4. Gitu ya, mudahnya. Nah, nanti yang terakhir berarti ini apa? Ini S topi 4 dikalikan P topi 5. Gitu ya. Ini P topi 5. Gitu ya. Jadi, dapatlah ini nih. Ya. Jadi, ini adalah fungsi, dugaan fungsi ketahanannya. Ya. Jadi, kalau saya gambarkan dalam bentuk grafik, ini adalah T, ya, waktu. Di sini S topi T. Nah, maka di sini nanti di 1, di 2, di 3, di 4, di 5. Di 1 berapa? 0,60. Katakanlah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi di 1 itu ini 0,6. Ya. Kemudian berapa S topi 2? Di waktu sama dengan 2. 0,54 agak turun. 0,6 agak turun ke sini. Katakanlah sini ya. 0,54. S topi 3 0,5. 0,5 katakan sini. Nih. Berikutnya 0,44 agak turun. Berikutnya agak turun. Nah, ini nanti jadi kalau 0 tadi pasti 1 ya. Nah, jadi harusnya ini ada satunya. Katakanlah 1 di sini ya. Ini kan tadi 0,6 nih. Nah, jadi nanti grafiknya gitu. Sampai sini drop, sampai sini drop, sampai sini drop, sampai sini drop. Nah, nanti dia bentuk dugaan fungsi ketahanannya jadi nanti seperti itu. Ya.
Kenapa saya mulainya dari 1? Karena secara definisi S0 itu adalah 1. Peluang bertahan melebihi 0 itu adalah 1. Jadi startnya dari 1 nih. Ya. Kemudian di sini di angka 1 dihitung tadi 0,6. Nah, dia baru setelah 1 sampai dengan 1, ini satuannya apa, hari katakanlah ya, satuannya hari. Setelah 1 hari dia drop ke angka 0,6. Kemudian gerak sampai di sini di 2 hari dia 0,54. Ini 0,54 nih. Ya. Kemudian datar lagi drop ke 0,50. Ya. Makanya ini yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Seperti itulah bentuk fungsi dugaan, ya. Bentuk dugaan fungsi survival berdasarkan data sampel. Dia bentuknya nanti akan seperti ini. Ya. Oke. Ini nanti coba kalian berlatih ya. Ini berlatih. Ini ada data mentah nih. Data mentah X1, X2, X3 sampai di sini X berapa? X42 ya. Jadi ini datanya ada 42 pengamatan ya. Ada 42 pengamatan X1, X2 sampai X42. Nah, nanti tolong buatkan, ini untuk berlatih aja, secara manual menggunakan metode live table, ya, dengan intervalnya seperti ini. Nah, interval ke-1 itu 0 sampai 10. Ya. Jadi kalau 0 sampai 10, ini saya udah urut nih. Jadi 10 itu di mana batasnya? Ah, di sini nih. Ini batasnya di sini, ini 10 nih. Jadi kalau sebagai contoh ya, untuk interval ke-1, berapakah N1? Berapakah yang bertahan hidup melewati 0? 42. Semuanya kan 42. Kemudian D1. Berapakah yang terjadi event di interval 0 sampai 10? Hitung aja kan. Ini kan kalau dia tidak dikasih tanda plus berarti event kan? Berarti ada 1, 2, 3, 4, ini sampai 10 ya. 10, 11, 12. Nah ini enggak kan? Karena ini apa? Tersensor kan di interval ke-1-nya. Berarti 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi D1-nya ada 18. Betul ya? Kemudian di sini LI-nya enggak ada, loss to follow up-nya enggak ada. Di sini hanya WI1 ya, hanya W saja. W ini adalah yang tersensor di interval ke-1. Ada berapa? 2. Ada 2. Ya, ada 2. N-nya udah ada, D-nya udah ada, W-nya udah ada. Ya udah. Tinggal dihitung yang kayak gininya kan? Ya. Jadi ininya udah ada, ininya udah ada, ininya udah ada. Saya contohkan untuk interval ke-1 ya. Tinggal dilanjut ke sini. Berapa NI dikurangi setengah kali itu. Yang tadi kan? Cuman LI-nya nggak ada, cuman ada WI doang. Jadi tetap di sini dikurangnya setengah. Ya. Jadi setengah kali WI. Kemudian hitung kolom ke-7 adalah proporsi yang meninggal. Kemudian hitung proporsi yang survive. Hitung berapa S10 berarti ya. S topi 10. Karena untuk interval ke-1 dia ininya 10. Lihat ya. Ininya 10. Oke, lanjut nanti interval kedua 10 sampai 20. Berarti mulai dari sini sampai 20 mana? Ah, sampai sini. Ya. Nanti hitung berapa N2, berapa N2, berapa D2, berapa W2. Ya. Dan seterusnya. Nah, sehingga nanti kalian bisa dapatkan
S-topi 10, S-topi 10, S-topi 20, S-topi 30, S-topi 40, dan S-topi 50 kan? Atau 50 nggak usah, sampai 40 aja. S-topi 40. Nah, selanjutnya udah tinggal bikin grafik manual aja ya, grafiknya. Sini 10, 20, 30, 40. Jadi ini kalau ini T, ini adalah S-topi T. Kayak gimana bentuk kurvanya? Ah, mungkin bentuk kurvanya kayak gini, saya nggak tahu. Nanti ya. Oke, jadi ini nanti untuk berlatih. Bapak, maaf mau nanya. Ya, silakan. Kalau data mentah kayak gini, tahu yang loss follow up dari mana, Pak? Ini dari keterangan si penelitinya. Kebetulan untuk contoh data yang ini ya tidak diberitahu tanda plus ini apa. Ya, tanda plus ini menurut definisi kita minggu yang lalu dia cuma menjelaskan adalah yang tersensor gitu ya. Nah, sebenarnya kalau contoh yang tadi baik loss to follow up maupun withdraw, mana tadi contohnya? Nah, ini kan. Jadi ini dua kolom ini ya, ini sesungguhnya adalah tersensor dua-duanya. Ya. Jadi baik yang loss to follow up maupun yang withdraw ya, itu sebenarnya masuk dua-duanya ke kategori tersensor. Di mana untuk data yang ada data mentahnya tadi gitu ya, itu adalah yang dikasih tanda. Untuk yang ada data mentahnya tadi, itu adalah kedua-duanya itu. Jadi yang 4 orang ini dan yang 15 orang ini, kedua-duanya adalah yang dikasih tanda plus. Gitu ya. Jadi kalau di data yang ini, ya, ini. Jadi tanda plus di sini oleh si penelitinya tidak dijelaskan lebih detail apakah dia loss to follow up ataukah withdraw. Tetapi per definisi ini adalah dua-duanya data tersensor. Jelas ya? Makasih, Pak. Ya.